Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, selamat siang dan Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Sri Dwi Lestari, selama 60 menit ke depan akan memandu Anda dalam acara ini. Dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, pada siang hari ini bersama kita telah hadir seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi, yang sudah sangat dikenal di kalangan umat Buddha Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan beliau adalah salah satu penyuluh dan beliau juga adalah tokoh penting. Beliau adalah Ibu Nimade Budiasi. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Budi. Ya. Nah pemirsa, alangkah baiknya sebelum kita memulai acara hari ini, kita akan awali dengan membacakan wandana. Bisa Ramani untuk memimpin. Oh iya, silakan. Kami akan memulai berdoa untuk mengawali kegiatan pada hari ini. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Sabisata Antu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, pada hari ini kita mengambil tema yaitu tentang puasa dalam agama Buddha. Nah, mungkin kebanyakan orang belum tahu ternyata dalam agama Buddha itu ada juga yang namanya puasa. Nah, pada kesempatan ini, Ramani Nimade Budiasi akan menjelaskan kepada kita tentang puasa dalam agama Buddha. Ya Ramani, ini kalau ngomongin puasa ya Ramani ya, ini kan identiknya dengan saudara kita yang beragama Muslim ya Ramani ya. Ternyata dalam agama Buddha itu ada puasa. Ya. Ada ya Ramani. Nah, puasa dalam agama Buddha itu mungkin ada istilah atau bahasa lain atau apa sih Ramani tentang puasa itu sendiri? Ya, baik Bu Dwi, puasa dalam agama Buddha itu kita lebih mengenal dengan kata di hari Uposatha. Uposatha itu berasal dari kata upowasa, jadi puasa. Ya, sebenarnya puasa. Namun di kalangan umat Buddha kita lebih mengenalnya itu, lebih familiarnya itu dengan kalimat uposatha, karena pengertiannya lebih luas. Kalau upowasa dia cuma menahan tidak makan. Jadi kalau uposatha di hari uposatha melakukan uposatha sila itu pengertiannya lebih luas. Jadi umat Buddha itu puasanya itu uposatha sila. Jadi ada ya Ramani ya, mungkin dalam saudara kita namanya puasa tadi. Puasa ya. Gitu. Oke. Jadi Ramani kan kalau puasa dalam saudara-saudara kita itu kan ada waktunya gitu ya. Kapan dilaksanakannya gitu kan. Nah, uposatha sendiri atau puasa dalam agama Buddha itu kapan saja sih Ramani waktunya untuk menjalankannya? Khusus untuk jadi umat Buddha, uposatha itu ada dalam sebulan perhitungan kalender lunar ya, bulan di langit. Bulan di langit. Jadi tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 23. Jadi dalam satu bulan perhitungan lunar bulan di langit itu ada 4 kali hari uposatha, di mana umat Buddha itu menganggap hari uposatha itu adalah hari yang sakral, di mana kita umat Buddha melakukan uposatha sila, yaitu puasa. Jadi puasa uposatha sila. Jadi ada 4. 4 ini dibagi menjadi 2 bagian, 2 bagian besar, 2 kali bagian kecil. Kalau tanggal 1, tanggal 15 itu uposatha besar, bulan penuh, maksudnya bulan di langit ya ini. Bulan di langit ya Ramani ya. Bulan tanggal 1 bulan penuh tenggelam, yaitu gelap kan, gelap bulan. Tanggal 15 bulan penuh terang purnama. Mungkin umum lah kalau orang pasti tahu kalau bulan purnama jam 6 tuh terbit bulan tuh kan sudah merah, bulat besar gitu. Jadi itu dianggap uposatha besar. Tanggal 8 dan tanggal 23 itu disebut uposatha kecil, bulan tidak penuh. Kalau
Bapak Ibu umat sedharma dan bahkan masyarakat mungkin perhatiin bulan di tengah-tengahnya itu antara seminggu setelah purnama atau seminggu setelah tanggal 1, kadang seminggu, kadang 8. Ini juga tidak pasti ya karena penanggalan bulan iya, ya, penanggalan Ramani, bulan gitu. Tapi umumnya seminggu sampai 8 hari. Disebut juga biasa di kalangan umat Buddha juga menyebut atami. Jadi itu uposatha kecil, bulan tidak penuh. Kadang tinggal separuh atau sepertiga. Jadi itulah 4 kali dalam sebulan puasanya agama Buddha. Agama Buddha berarti ini dalam 1 tahun 12 bulan ya Ramani Ya, ya, ada 40 lebih hari lah, 48 kadang 49 hari tapi kali. dalam puasa. 1 bulan itu hanya 4 kali. ya. Jadi menggunakan penanggalan lunar atau bulan penanggalan di langit, ya. bulan sendiri gitu. Ya Ramani menarik nih. Tentang puasa nih semakin menarik lagi nih Ramani ya. Kan kalau kita kan ngomongin puasa itu kan sudah ada waktunya. Nah, tata caranya nih Ramani sama nggak dengan saudara-saudara kita atau dia punya jamnya yang sendiri gitu, tata caranya gitu? Kalau di agama Buddha, khususnya umat Buddha yang menjalankan uposatha sila atau puasa di hari uposatha itu dimulai dari jam 6 pagi. Matahari terbit itu menurut di agama Buddha itu pergantian hari. Jadi jam 6 pagi Bapak Ibu yang akan melakukan uposatha sila duduk mengambil sila, atau kalau ada wihara di rumah ada altar, duduklah sejenak di depan altar untuk mengambil sila. Mengambil sila yang akan kita lakukan pada hari itu. Atau kalau dekat wihara, datanglah ke wihara. Dan kalau di wihara itu ada biku, mohonlah sama biku untuk memperkuat sila, mau melaksanakan sila. Jadi kita mohon sama biku untuk bahwa hari itu kita akan melakukan uposatha sila. Jadi setelah selesai baca parita jam 6, jadi jam 7 kita persiapkan diri kita untuk makan. Karena kita punya, kalau puasa di agama Buddha itu jam 7 pagi kita makan, batasnya itu sampai jam 8. Setelah selesai mengambil sila, 8 sila ya, kalau uposatha sila itu 8 sila itu kita mempersiapkan diri kita untuk makan pagi, sarapan yaitu jam 7 sampai jam 8. Ini kalau aturan ya, kalau aturannya. Jadi kita duduk makan, sebelum kita makan hendaknya bacalah bojana yang pati sangka yoniso, intinya bahwa kita makan bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk mabuk-mabukan, tapi hanya untuk menunjang kelangsungan tubuh ini untuk menjalankan kehidupan suci. Jadi setelah selesai makanlah dengan bahagia. Jadi upayakan sebelum jam 8 itu sudah selesai makannya. Ya, itu kalau lurus ya aturannya, kalau lurus. Jadi usahakan sebelum jam 8 itu sudah selesai makannya. Nah, jadi setelah jam 8 sampai jam 11 itu tidak boleh lagi makan. Kalau biasa kan kalau kita umumnya kadang jam 10 snack dulu nih, minum teh. Cemil-cemilan ya, nih. cemil-cemil nih. Nggak boleh. Nah, kalau kita memang mau melatih latihan uposatha sila itu nggak boleh. Kalau nggak boleh juga, misalnya ini ada air kelapa gitu, itu nggak boleh. Jadi memang nggak boleh. Kalau kita benar-benar lurus ini aturannya gitu, disiplinnya. Jadi nggak boleh. Nanti setelah jam 11 persiapkan diri kita untuk makan siang. Makan siang. Setelah itu duduk baca bojana kembali, pati sangka yoniso, dan dengan artinya sebagai perenungan. Setelah itu kita makanlah dengan bahagia. Usahakan sebelum jam 12 sudah selesai makan. Kalau sekarang ada jam ya, kalau zaman dulu belum ada jam, biasa patokannya bayangan ya, matahari. Bayangan kita kalau masih lurus kita biasanya kalau orang-orang dulu kan matahari masih ini. Terus pagi juga begitu. Kalau misalnya kita tinggal yang zaman dulu belum ada jam, kita mau lihat waktu jam 6 itu kita keluar, kita lihat tanpa cahaya tangan kita ini, garis tangan kelihatan tidak? Kalau sudah kelihatan
Tapi hari juga kadang tidak tentu ya. Kadang jam 6 sudah kelihatan, kadang setengah 6 sudah kelihatan. Iya, Ibu kadang-kadang. sering ngebuktiin gitu kan, hipasiko. Jadi kadang jam 6, kadang jadi kalau sudah kelihatan dan daun di kebun itu bisa kalau kita lihat daun, misalnya daun kelapa, daun mangga, daun rambutan, kita sudah bisa bedain di pagi hari subuh itu. Kalau kita sudah bisa bedain, benar-benar kelihatan ya gitu. kita sudah boleh makan juga. Nah, jadi biar makanya mengambil silanya itu sebelum itu. Jadi pas matahari terbit itu sudah selesai ngambil sila, baru kita atau diniatkannya ya sebelum matahari terbit kita sudah berniat pagi jam 7, jam 8 selesai makan dan siangnya itu adalah setengah jam 12. Nah, ini menarik nih Ramani, misalnya kalau tadi kan berarti lewat jam 12 ini sudah tidak boleh makan ya Ramani ya? Lewat jam 12 itu sampai besok pagi jam 6 tidak boleh makan. Oh, mulai lagi besok jam 6 ya berarti tidak boleh makan. Okay. Tidak boleh makan makanan berat. Oke, makanan padat yang sifatnya mengenyangkan mungkin. Iya, yang sifatnya mengenyangkan, tapi masih boleh minum air putih. Atau kalau umat-umat misalnya lagi kurang sehat terus minum obat dari dokter, itu masih boleh dengan catatan kalau malam kan nggak boleh makan nasi karena lagi puasa nih, nggak boleh makan berat. Jadi bisa diganti dengan madu, karena madu untuk umumnya dikenal dengan obat herbal juga. Jadi tujuannya itu untuk obat, bukan untuk kita mengatasi lapar. Jadi pengertiannya makanya harus pengertiannya. Jadi bukan untuk laparnya tapi bukan. Karena mau minum obat kan, ya mungkin cukup madu 1 sendok teh, atau ada juga biasa yang terbiasa mungkin pakai sendok makan, biasa 1 sendok makan atau 2 sendok makan. Kalau saya syukur karma baik ya biasa sering atasila, kalaupun harus minum obat dokter paling madu 1 sendok teh tidak apa-apa, karena sebenarnya tubuh ini tidak makan itu biasa-biasa aja sebenarnya, asal pikiran asal pikiran kita, pengertian kita itu itu gitu. Jadi apalagi itu nggak boleh, yang penting jangan makanan berat. Yang penting jangan makanan berat atau padat. Jangan jus buah juga. Jus buah juga kan nggak boleh. Air dia nggak boleh juga ya Ramani ya. Kecuali buah yang lebih kecil dari genggam, itu pun harus kalau Anda blender itu harus disaring cuma benar-benar air sarinya, tidak dengan karena kan buah itu sifatnya mengenyangkan. Buah apapun sifatnya kan mengenyangkan kalau kita makan dengan daging buahnya maksudnya ya. Jadi kalau cuma sarinya airnya itu pun harus buah kecil yang lebih kecil dari genggaman tangan kita. Menarik nih Ramani ya tentang puasa. Mungkin banyak orang yang tidak mengetahui tentang puasa lewat agama Buddha. Nah, menariknya lagi nggak boleh makan padat lewat tengah hari, tapi masih diperbolehkan minum nih. Mungkin ada alasannya nih kenapa Ramani kalau dalam agama Buddha itu setelah lewat tengah hari nggak boleh makan padat tapi boleh minum. Gitu. Karena kan ada salah satu di Bojana itu ada salah satu kalimat yang mengatakan untuk menunjang kelangsungan tubuh ini. Jadi tubuh ini sebenarnya kan terdiri dari lebih banyak cairannya, lebih banyak air. Apalagi jantung dan otak kita ya, itu 75% menurut medis katanya, katanya 75% sampai 85% itu terdiri dari kebutuhan air. Lebih banyak kebutuhan airnya gitu. Supaya tidak menimbulkan penyakit yang baru. Karena di Bojana itu ada juga untuk menghilangkan penyakit yang lama dan tidak menimbulkan penyakit yang baru. Karena di agama Buddha itu supaya kita melakukan puasa tapi tidak menderita gitu loh. Tetap enjoy gitu ya, tetap rasa bahagia. Tapi jangan sengaja, minum banyak-banyak supaya tidak lapar, tidak begitu juga pengertiannya gitu. Jadi ketika haus saja ketika haus, punya minum gitu ya. Jadi karena itu, jadi supaya tidak menimbulkan penyakit yang baru. Jadi supaya tubuh kita tetap kuat, tetap sehat, tetap
karena kita harus tetap melakukan aktivitas. Jadi tetap kita tetap bisa aktivitas Ya. ya Ramani ya. Jadi kita tidak Ya. merasa haus. Kita yang biasa aktivitasnya berkeringat tetap Ya. masih berkeringat Ya. juga ya Ramani ya. Oke. Nah Ramani, ini menarik sekali bincang-bincang kita hari ini. Namun kita harus jeda sejenak. Nah pemirsa TVRI dimanapun berada, kita akan kembali setelah jeda-jeda berikutnya. Baik pemirsa TVRI, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Mimbar Agama Buddha. Nah, masih bersama saya Ramani Nimadi Budiasi. Jadi sudah menarik sekali tentang puasa nih Ramani. Tadi Ramani menjelaskan bahwa dalam caranya yaitu Uposatha Sila itu kan sambil menjalankan yang dalam namanya 8 sila atau disebutnya dengan atas sila. Mungkin Ramani bisa menjelaskan isi dari atas sila itu apa aja Ramani? 5 sila pertama itu yang dari 1, 3, 2, 4, 5 itu sama dengan Pancasila yang kita karena sila di dalam agama Buddha itu ada 4 kelompok atau macam-macam atau 4 kategori sila, yaitu Pancasila yang itu semua upasaka upasika atau seluruh umat Buddha wajib melaksanakan untuk sehari-hari mungkin ya Ramani ya. Karena negara kita ada Pancasila. Pancasila dasar negara, kalau ini Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis iya. itu sebenarnya wajib untuk umat Buddha. Untuk umat Buddha. Dan bahkan mungkin biar bukan umat Buddha juga ini bisa ya, karena itu kalau dilanggar tetap dapat ini. Yang pertama itu Panatipata, Weramani, Sikap Padang, sama Diyami. Jadi tidak membunuh makhluk hidup. Kan siapapun semua agama mengajarkan ini Ramani tidak boleh melakukan pembunuhan. Apalagi kita ya sebagai manusia makhluk yang paling mulia, kalau melakukan itu kan pasti dapat karma buruk kalau bahasa kita ya, dapat tidak bagus gitu ya, dapat tidak bagus. Secara negara pun itu tidak dibolehkan juga Ramani kita membunuh makhluk hidup gitu. Iya. Terus yang kedua Adinadana, Weramani, Sikap Padang, sama Diyami. Jadi tidak melakukan mengambil barang yang tidak diberikan, ya mencuri gitu. Sebenarnya pengertian mencuri itu kalau di saat Uposatha Sila itu misalnya buka HP di rumah, misalnya saya ya, terus suami saya punya HP, saya buka tanpa ngomong, itu sebenarnya juga termasuk kita juga buka sebenarnya gitu. Termasuk mengambil barang yang tidak diberikan. Tidak diberikan izin tapi karmanya itu kecil, karena mungkin karena kita merasa itu milik kita juga. Gitu. Padahal kan sebenarnya bukan milik kita ya, milik suami kita gitu. Iya, milik suami kita. Ya tetaplah kalau bisa ngomong dulu gitu supaya tidak melanggar. Karena kalau kita lagi melaksanakan Uposatha Sila itu berupaya semurni mungkin ya, karena kita lebih ditekankan untuk mengendalikan nafsu-nafsu keinginan kita pada hari itu. Kalau tidak bisa hari-hari, pada hari Uposatha itu sendiri. Hari itu. Yang ketiga di Pancasila Kamesu Misacara, sedangkan yang di 8 sila Abrahmacharya. Kamesu Misacara, Weramani, Sikap Padang, sama Diyami itu hanya tidak melakukan perbuatan asusila, yaitu kalau kita berumah tangga, kalau para biku jangan dah disebut karena kan tidak berumah tangga ya. Tapi kalau mau umat awam yang atas sila kan otomatis para perumah tangga gitu. Kalau yang sudah berumah tangga, jadi itu tidak melakukan asusila itu kan tidak berselingkuh dari pasangan masing-masing. Setia gitu ya, setia itu tidak baik. Ya, semua bukan hanya umat Buddha itu semua agama juga tetap mengajarkan tidak baik, tapi semua masyarakat dan semua agama pasti memandang tidak baik. Jadi, sedangkan di 8 sila itu Abrahmacharya, tidak melakukan perbuatan tidak suci. Jadi hubungan badan
walaupun dengan suami atau istri sendiri. Oh, jadi ketika Nggak kalau boleh di saat Uposatha Uposatha ini berarti tidak boleh juga. minimal tidur terpisah dulu lah. Oh, begitu. Kalau misalnya kondisinya sama sekali tidak memungkinkan untuk tidur terpisah, jadi ya bikinlah bagaimana caranya supaya kita tidak baku ketemu gitu. Begitu. Untuk menghindari tadi pelanggaran sila yang ya, ketiga. pelanggaran sila ketiga. Gitu. Terus yang keempat, musyawadah, weramani sama sikap padang sama diami. Jadi tidak berbohong. Jadi ya kecil pun kalau bisa seminimal mungkin janganlah bro. Contoh misalnya ya main-main misalnya ya. Ayo makan gitu misalnya, nawari teman makan misalnya, main-main. Ayo makan. Oh nanti dihabiskan, padahal kan nggak habis. Sebenarnya itu juga udah bohong sebenarnya. Kalau menurut di apa ya di ajaran kita itu coba, tapi memang kecil, cuma niatnya main-main, tapi kalimat tetap bohong. Misalnya, habis nih, padahal masih ada, cuma kita main-main kan biasa begitu. Ayo sebelum dihabisin misalnya. Ya kalau bisa seminimal mungkin kalau lagi uposatha sila hindari supaya uposatha sila itu benar-benar kita itu benar-benar murni. Yang kelima yaitu Suramiraya, Majapanadattana, Weramani, sikap padang sama diami. Jadi tidak meminum minuman yang memabukkan atau hasil penyulingan, peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, itu bukan untuk umat Buddha aja kali ya, semua masyarakat juga kalau bisa hindari, karena minuman itu bisa membuat kesadaran kita blank. Saya sih belum pernah ya, sampai saya umur 50 lebih ini saya belum pernah menyaksikan betul-betul di depan mata saya orang yang benar-benar mabuk. Jujur, belum pernah. Tapi orang bilang katanya kalau orang mabuk itu ada yang tertidur, ada yang bikin kisruh. Nah, kalau yang tertidur mungkin bagus ya, karena tidak bikin kisruh. Tapi kalau yang bikin kisruh kesadarannya antara sadar dan tidak itu kan bukan cuma dirinya yang kisruh, bisa juga merambat ke lingkungannya, terutama di rumahnya, atau bisa kadang-kadang keluar rumahnya kan. Yang saya lihat begitu. Bisa lebih merugikan ke orang lain nih ya, Ramani ya, tidak hanya jadi diri itu sendiri. Kenapa tidak boleh. Jadi itu melanggar sila yang memang hari-hari kita laksanakan. Nah, sedangkan 8 sila ini itu pakati sila ya, 5 sila itu pakati sila. Sedangkan yang 8 disebut Panyasila. Ada sila tambahan yang ke-6. Ya, ada ke-6 Bojana. Bojana itu makanan. Bojana, Wikala Bojana, Weramani, sikap padang sama diami. Jadi tidak makan makanan setelah tengah hari. Tadi sudah jelasin. Ini tidak boleh makan setelah tengah hari. Terus yang ke-7 Nacagita, Wadita, Malaganda, Wilepadarana, Mandana, Wibusanattana, Weramani, sikap padang sama diami. Jadi tidak pergi menonton pertunjukan atau menyanyi, menari, memakai bebungaan, perhiasan, barang olesan, kosmetik yang bertujuan untuk mempercantik diri. Nah, karena ini latihannya di ego dan rasa aku kita. Sekarang mungkin umum ya, pernah nggak kita bercermin, kita tidak mengatakan diri kita cantik kalau lagi berdandan? Bisa nggak? Mungkin ya Ramani ya. Bisa nggak? Kan nggak mungkin. Kebanyakan orang kalau lagi dandan itu alami kan. Tapi kita bisa nggak mengendalikan diri kita? Kita cuma menyebut sudah rapikah saya? Tapi sulit. Pertama-pertama pasti sulit. Itu yang ke-7. Yang ke-7. Jadi itu. Terus yang ke-8 Uccasayana, Mahasayana, Weramani, sikap padang sama diami. Jadi tidak menggunakan tempat duduk atau tempat tidur yang tinggi, besar atau mewah. Kesederhanaan intinya ya. Kesederhanaan, karena di dalam salah satu kitab Sabda Sang Buddha juga hendaklah tidak tidur dengan bulu binatang yang panjangnya melebihi 8 jari Buddha. Dihitung 8 jari Buddha, 1 jari itu misalnya 2 cm atau 1 kan itu paling 16 cm. Jadi tidak. Jadi di saat melakukan uposatha itu jadi tidak boleh, itu dianggap mewah. Terus sulaman yang rumet-rumet, yang ornamen yang
terlalu iya bagaimana terlalu gitu. itu juga kalau bisa dihindari. Di saat melaksanakan Upusata Sila ya pakai yang polos-polos saja sesederhana mungkin. Seadanya. Jadi, ya, Tidak jadi remaja. duduk yang biasa mungkin tidur pakai spray macam-macam ornamennya ya ganti dulu pakai yang polos gitu di saat Upusata Sila. Kalau kita mau real mau real disiplin ya ini mau real seperti aturan gitu. Jadi itu 8 sila yang memang dilaksanakan ketika Upusata Sila, iya. Buddha. Berarti tadi Ramanya jelaskan 5 ini Ya, dari itu Pancasila Buddhis Pancasila. ditambah lagi dengan 3 Ya. jadi ada 8 ya Raman ya. Ya. Menarik tadi yang Ramanya sampaikan adalah poin yang ke-7 dan ke-8 ya Raman ya. Ya. Nah, yang ke-7 itu adalah kalau seseorang lagi menjalankan atas sila itu tidak yang namanya menggunakan kalau perempuan ya, perhiasan, pakai bedak gitu. atau pokoknya yang tujuannya itu adalah mempercantik diri gitu. Ya. Nah, alasannya itu yang lebih real lagi kenapa sih Ramani kalau dalam agama Buddha itu nggak kalau bisa dihindari gitu Ramani? Sebenarnya intinya kan di situ lebih Upusata Sila itu lebih menekankan ke bukan hanya menahan tidak makan ya, tapi lebih ke latihan menekan LDM kita, loba dosa moha kita gitu. Itu lebih ke sana arahnya. Jadi kalau kita menggunakan itu kan pasti muncul perasaan, wih saya cantik nih, saya cantik kayak gitu muncul. Jadi apa ya? Jadi kita jadi bagaimana ya? Secara menyanjung diri ya, menyanjung. Jadi merasa tinggi gitu, merasa tinggi gitu. Jadi kalau itu yang membuat tidak boleh. Tapi kalau misalnya untuk alasan kesehatan, contoh misalnya para pekerja nih di luar ruangan di matahari terik, nah kan ada biasa yang untuk melindungi kulit kan. Iya. Itu tapi tetap dengan tujuan dia tidak memakainya itu bukan untuk tapi kan untuk kesehatan atau di ruangan ber-AC. Kan kulit kadang kering. Jadi ada pelembab itu boleh. Jadi niatnya pakai itu yang harus dirubah. Harus dirubah ya, harus dirubah. Tapi tidak juga sengaja terus sudah pakai itu terus nanti tambah lagi pakai ini sudah sengaja jadinya itu kan. Jadi begitu juga kalau bojana tadi, misalnya sore-sore kan kebiasaan kita biasanya sore-sore minum teh nih kan. Ada kadang-kadang kebiasaan sore-sore minum pisang, terus disuguhi pisang goreng sama dengan itu. Kita lupa kalau lagi Upusata Sila, kita lupa lagi atas sila. Nah, terus kita asik nih kita makan, tapi begitu di mulut kita sadar, saya tadi pagi ngambil sila, ya stop, jangan dilanjutin. Itu tidak jadi melanggar. Kalau gitu. Tidak diterusin, tapi kalau Anda terusin, ya udah berarti sila tadi jadi gugur. Jadi itu sama dengan memakai, karena tadi di depan saya jelasin kan kalau untuk kesehatan ya, masih diperbolehkan. Namun jangan sengaja semua nanti dibilang pasang lipstik dibilang kesehatan. Karena ada khusus pelembab, hanya sekedar pelembab bibir ya. Kalau orang kerja di ruangan ber-AC terlalu lama, biasa kan bibirnya pecah-pecah. Itu biasa salah satu problem kan. Jadi biasanya atas sila bagaimana ini nggak boleh nggak mungkin pakai, problem juga buat gitu. mereka ketika umat Buddha mereka mau puasa tapi nggak bisa nih. Ternyata masih bisa boleh, ya namanya. Masih boleh. Jadi tadi ada sila, Pakati Sila dan Pancasila. Masih ada 2 lagi kelompok sila di dalam agama Buddha, yaitu Atasila, para Atasilani misalnya. Itu sama sebenarnya dengan Pancasila, dengan 8 sila, cuman waktunya yang beda, waktu pelaksanaannya yang beda. Kalau di Pancasila Upusata Sila itu hanya dilakukan di saat hari Upusata ya, tadi tanggal 1, tanggal 15, tanggal 8, 23. Tapi kalau atas sila yang atas sila dilaksanakan itu bisa di hari-hari tertentu, biasanya dia kurun waktu, pakai waktu biasanya 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu walaupun bukan hari Upusata dia tetap melakukan atas sila ya, Upusata sila ya, tetap puasa. Dan yang terakhir sila dasa sila. Dasa sila di agama Buddha itu silanya para samanera, atau dan 227 itu sila atau winaya para biku.
Dan 237 sila atau winaya bikuni, tapi kan sudah tidak ada kelompok bikuni ya sekarang di Indonesia juga tidak ada. Jadi yang dikenal yaitu silanya Samanera Dasasila itu. Nah itu yang agak beda, karena dimana kalau orang yang melaksanakan Dasasila itu minimal ada penahbisan dari seorang biku yang ditunjuk oleh STI. Jadi mereka melakukan sebagai Samanera melaksanakan Dasasila itu. Jadi itu 4 kelompok sila di agama Buddha. Ya tadi kalau yang poin ke-7, sekarang poin ke-8 nih Ramani nih. Tadi kan yang ke-8 itu tidak duduk atau tidur di tempat yang mewah. Mewah atau tinggi dan mewah, besar, tinggi, mewah. Itu. Alasannya nih Ramani. Besar, tinggi, mewah itu kan kita lagi praktek nih, lagi latihan melaksanakan kesederhanaan ya, intinya kesederhanaan. Kita memang menerapkan kehidupan sederhana di saat Uposatha Sila. Jadi tidur itu tidak lebih dari 8 jari Buddha, itu kan 16 cm, tapi diukur dengan senti sekarang itu di bawah 30 cm gitu, 20 cm. Jadi 15 masih boleh, 20 cm masih boleh. Jadi kita berupaya tidur di dan kalau yang disebut mewah itu misalnya kasur dari kapuk, spring bed, itu dah yang saya sebut tadi, dari bulu-bulu binatang yang panjangnya melebihi 8 jari Buddha itu juga tidak, itu dianggap mewah. Jadi kita tidur di dipan atau di busa. Jadi, tidak bermanja-manja. Iya, busa padat 4 cm gitu misalnya atau 5 cm itu masih masih boleh. Iya, karena kita supaya kita tidak terlalu menikmati, karena kita kan umumnya ya, termasuk saya sendiri pasti tidak ada yang tidak senang tidurnya di tempat yang nyaman gitu ya. Enak gitu, nggak ada ya, pasti semua juga ingin menikmati, tapi di saat itu hendaknya janganlah. Oke, menarik sekali ya Ramani, kita bincang-bincangnya sampai di sini, namun kita harus jeda sejenak. Nah, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tetap bersama kami. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam program acara Mimbar Agama Buddha. Nah, masih tetap dengan Ramani Nimade Budiasi nih, kita lanjut perbincangan kita yang menarik nih Ramani. Kan setiap sesuatu yang kita lakukan itu kan punya tujuan nih Ramani ya. Kalau di agama saudara-saudara kita, mereka punya tujuan mereka. Nah, secara agama Buddha sendiri, umat Buddha yang menjalankan puasa atau uposatha tadi dengan menjalankan 8 sila ya Ramani, sebenarnya sih apa tujuannya sih Ramani? Tujuannya yang paling pertama dan nyata, kalau dia mempunyai berat badan kelebihan pasti turun ya, walaupun cuma setengah kilo, 1 kilo, itu nyata. Karena nggak makan malam ya Ramani, ya, karena mengurangi manis juga. Terus yang kedua itu kita lebih melatih diri kita untuk disiplin, untuk mengendalikan keinginan-keinginan, nafsu-nafsu keinginan kita kan sangat banyak. Gak ada yang tidak punya keinginan, saya rasa. Itu untuk menekan keinginan-keinginan kita. Jadi ada rem gitu. Ada pengendalinya. Jadi kenapa makanya harus ambil sila di depan altar. Remnya akan lebih pakem ketimbang kita. Kan biasa gini, boleh nggak cuma niat, nggak usah baca parita sila 8 itu, nggak usah baca, pokoknya saya niat nih mau atas sila, mau uposatha sila gitu. Tapi ya boleh aja, tapi kalau bisa sih duduklah sejenak, tidak menghabiskan waktu sampai 20 menit kok kalau ambil sila. Karena apa? Akan lebih kalau diibaratkan mobil yang melaju itu remnya akan kita lebih cepat
sadar. ketika gitu. kita ada peluang melanggar kita tadi iya, sudah ini gitu. Oh iya, nggak boleh ya ini kayak iya. gitu. Kita cepat sadar. Jadi itu untuk nafsu-nafsu keinginan kita. Dan yang paling sekali ya disiplin. Kalau juga karma baik, ya sudah tentu karma baik sangat ya, karena di Uposatha itu kan tanggal yang sakral, hari yang sakral, jadi di mana umat Buddha itu lebih banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya entah itu lebih banyak membaca ke spiritual, ibadah atau baca-baca buku dhamma dan mengisi pelaksanaan sila itu dengan hal demikian. Jadi memang kadang-kadang ada mungkin yang salah mengerti, hanya menahan lapar, hanya tidak makan ya. Jadi itu sebenarnya kalau kita, karena kita lebih luas seperti yang di depan tadi saya katakan, kenapa kita lebih sering menyebut Uposatha, karena pengertiannya lebih luas ya, diantaranya itu yang ketiga ya, nafsu keinginan kita lebih kita bisa lebih banyak tekan, jadi tidak, karena keinginan itu adalah penderitaan, begitu menurut Buddha. Dan kalau karma baik ada salah satu di Parinibbana Sutta kalau nggak salah ya. Jadi itu di Nikaya Parinibbana Sutta ada salah satu ayat, Guru Agung kita menyabdakan bahwa ia yang melaksanakan sila dengan baik, nama harumnya akan tersebar luas sampai ke alam dewa, dan ia akan memperoleh kekayaan lahir dan batin. Jadi dia akan kalau meninggal pun akan masuk surga. Jadi dia mendapat, jadi bahasa umumnya pahala ya. Kalau kita merujuk itu ya tanpa diminta pun gitu, tanpa diminta pun kalau kita benar-benar jalankan dengan murni, dengan baik, dengan pikiran yang jernih, ya semoga sih masih ini ya. Jadi itu manfaat dan tujuannya ya. Tujuannya untuk mengendalikan diri kita, dan manfaatnya ya untuk, dan yang nyata juga mungkin bisa hemat sedikit. Karena kalau biasanya biasa malam kan bikin makanan, jadi tetap itu nyata ya, itu nyata. Nanti kalau nggak itu itu kan pasti jadi hemat. Jadi hemat kan. Jadi hemat. Karena biasanya mungkin ya, kalau orang makan pagi itu kan biasanya apa aja yang ada gitu. Itu yang langsung gitu. Maksudnya itu yang langsung kita hadapi saat itu, yang kita nikmati saat itu. Yang tidak ya merujuk dengan sutta tadi, ya semoga sih bukan hanya di alam ini akan ya manfaat secara untuk tubuhnya, tapi secara spiritualnya juga kita dapat ya Ramani. Secara spiritualnya juga tadi dapet. Seperti ya mendapatkan pahala atau karma baik. Karma baik ya. Tadi kan kalau misalnya puasa itu tadi menarik Ramani. Saya sedikit, kalau misalnya puasa dalam agama Buddha itu menurunkan berat badan nih Ramani. Kalau yang mempunyai kalau yang biasanya benar tuh, kalau yang mempunyai memang berat badan yang obesitas, kalau dia bisa, kalau dia atas sila barang 3 hari 4 setiap itu kan bisa turun walaupun tidak banyak gitu kan. Kalau asal jangan balas dendam. Maksudnya balas dendam gini, di saat tidak atas sila, begitu tutup sila, biasanya nih ini Uposatha hari ini. Jadi besok pagi tidak mau lanjut, tutup sila besok pagi kan jam 6 tutup sila. Tutup sila. Jadi mereka balas dendam nih, makan sepuasnya lagi. Disiplin kemarin tuh dia udah lupa. Nah itu kadang-kadang yang membuat juga menjadi naik lagi berat badannya secara nyata. Ya. Jadi kalau orang yang mau nurunin berat badan dengan atas sila ini pas ya Ramani. Kalau misalnya mau lapar nih, jangan. Karena mau lagi atas sila nih, rem gitu ya. Jadi lebih. Nah selain berat badan ada nggak sih Ramani apa mungkin untuk manfaatnya intinya ke dalam diri kita, nilai spiritual diri kita itu akan makin lebih dekat karena lagi. Yang begitu susah diungkapin ya. Terus kedisiplinan kita, disiplin terhadap aturan ya namanya. Mungkin lebih kalau nanti dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari mungkin dalam kehidupan sehari ya aturan
Jangan hanya 8 ya, 8 aturan kita bisa terapkan. Mungkin kalau di luaran, mungkin kalau kita dalam dunia kerja kan lebih banyak aturan. Dalam mungkin dunia kita lebih, kerja kita terapin kan juga bisa, karena misalnya jam kerja jam 8, nanti kita datang tiba di tempat kerja jam 8 lewat, itu kan udah nggak pas, nggak disiplin ya. Nggak Jadi berusahalah tiba di tempat kerja itu sebelum jam 8, misalnya 10 menit, karena bisa bersih-bersih meja kerja kita dulu, atau mungkin apa kayak gitu, apel kita sudah siapkan. Jangan kita jam 8 jam kerja terus kita sampai di situ jam 8 10 menit, itu kan udah nggak disiplin. Jadi kalau itu dimulai dari diri kita sih. Jadi salah satunya manfaat yang nyata kita rasa itu, selain nilai-nilai spiritual yang kita dapat, jadi, itu kan larinya ke dalam ya. Jadi selain dari tubuh kita sendiri, kita juga punya manfaatnya itu adalah terhadap perilaku kita sendiri ya. Perilaku kita tadi yang namanya disiplin, kita yang tadinya nggak disiplin jadi lebih disiplin lagi gitu kan Ramani. Kan itu manfaatnya secara yang kita akan dapat ya Ramani. Secara spiritual kita nggak bisa ini, karena kalau spiritual itu hubungan kita dengan hubungannya diri dengan yang di atas langsung ya, dari seluruh. Jadi itu susah dijelaskan dengan kata-kata. Tapi secara jelas tadi yang nyata, Mahaparinibbana Sutta ya, manfaatnya kalau kita itu tadi adalah nama dan kemasyuran tersebar luas sampai ke alam dewa. Karena memang di kita melaksanakan Uposatha Sila itu kita mengisi waktu kita itu dengan hal-hal yang baik, sebisa mungkin itu dengan hal-hal yang baik. Gitu, yang baik. Jadi ibaratnya kalau kita lihat di luaran sana kan, kalau orang-orang baik itu pasti dikenal sampai mana-mana ya Ramani ya. Walaupun mungkin kalau dilihat nggak lihat nih orangnya yang mana nih, tapi karena saking baiknya ini ada ininya, ada manfaat yang diperoleh. Nah, ini menarik sekali Ramani. Ya, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, bahwa puasa dalam agama Buddha itu disebutnya adalah Uposatha. Itu biasanya 1 bulan dilaksanakan selama 4 kali, yaitu dengan penanggalan lunar atau penanggalan bulan, yaitu tanggal 1, tanggal 8, 15, dan tanggal 23. Dan puasa dalam agama Buddha dimulai dari jam 6 pagi ketika terbit matahari sampai nanti ketika lewat tengah hari jam 12. Kemudian masih uniknya adalah masih diperbolehkan untuk minum. Nah, nanti akan kembali lagi ketika jam 6 besok harinya. Dan ketika umat Buddha melaksanakan Uposatha atau Atasila, itu adalah menjalankan 8 sila atau yang disebut Atasila, yaitu dari 5 Pancasila Buddhis ditambah dengan 3 sila tambahan. Dan kemudian tadi ada manfaat yang kita peroleh dari melaksanakan Uposatha. Nah, pemirsa, kita sudah di akhir perjumpaan kita. Namun ini mau bertepatan dengan Hari Magha Puja ya Ramani ya. Mari kita bersama-sama kita mengucapkan selamat menyambut Magha Puja tanggal 6 Februari yang akan datang 2023. Dan juga buat saudara-saudara kami yang merayakan Imlek, kita ucapkan selamat tahun baru Imlek. Semoga kita semua diberkahi. Nah, pemirsa, alangkah baiknya sebelum kita akhiri, kita tutup juga dengan doa ya Ramani ya, secara bersama-sama. Ya. Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.